Yeni. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya, untuk menumbuhkan sikap kalian terhadap cinta tanah air dan semangat perjuangan. Anak-anak bisa berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tepuk semangat. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Sebelum itu Ibu mau tanya, mengapa rumah di daerah pegunungan biasanya memiliki atap yang lancip? Saya Bu, Ya, Mbak karena Satya. daerah pegunungan itu memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga atap dibuat lancip agar air hujan mudah mengalir dan tidak menggenang. Ya, sekali lagi ya, bagaimana bentang alam mempengaruhi bentuk rumah kita? Saya Bu, Ya, Mbak Yeni. karena rumah dibuat menyesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya agar aman dan nyaman untuk ditinggali. Ya, pintar ya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian bentang alam dengan keberagaman budaya melalui pengamatan video dan gambar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh bentang alam terhadap keberagaman budaya di Indonesia melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambar bentuk rumah adat dengan kondisi geografis daerah asalnya melalui proyek menggambar dengan tepat. Selanjutnya Ibu akan menayangkan PPT ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya mengenai materi pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Bentang alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti gunung, pegunungan. Ada macam-macam bentang alam. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Yang ketiga dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian relatif rendah, biasanya berada di bawah 200 meter dari permukaan laut. Ada pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan tentunya membuat kondisi alam di setiap daerahnya berbeda-beda. Letak geografis Indonesia berada di sekitar garis ekuator, menyebabkan Indonesia beriklim tropis basah atau panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi. Bentuk rumah tradisional masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada bentuk rumah adat di dataran tinggi. Yang pertama ada rumah tradisional Baruniang. Baruniang adalah nama rumah adat tradisional penduduk desa Wairebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wairebo adalah desa adat yang letaknya di pegunungan dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada bentuk rumah adat di dataran rendah. Yang pertama ada rumah limas. Rumah limas merupakan rumah adat di Palembang. Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Letak Palembang sebagai pusat pemerintahan berada di dataran rendah. Rumah limas berbentuk 4 persegi panjang. Rumah limas termasuk rumah panggung. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait PPT ya, mengenai pengaruh bentang alam. Sekarang Ibu mau tanya, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang kalian bisa dapatkan? Bentuk rumah. Ya. Sekarang Ibu yang akan bertanya ya pada kalian, apakah bentuk rumah dipengaruhi oleh kondisi alam? Saya Bu. Ya. Jawabannya iya, karena rumah dibuat menyesuaikan keadaan lingkungan agar aman dan nyaman untuk ditinggali. Ya. Sekali lagi ya, mengapa bentang alam dapat mempengaruhi ragam budaya masyarakat? Ya, Mbak Sofiana. Karena setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda, sehingga kebiasaan, mata pencarian, dan cara hidup masyarakatnya yang berbeda, sehingga membentuk ragam budaya. Oke, baik, sudah pintar ya. Selanjutnya Ibu berikan tugas. Sebelum itu Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok bisa beranggotakan 3 sampai 4. Ya Bu. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan teknis untuk pengerjaannya ya. Untuk lembar yang pertama ini nanti saat kalian mengisi LKPD ini sambil Ibu putarkan ya. Jadi kalian ketika menonton nanti video yang akan Ibu putarkan, kalian bisa mencatat poin-poin yang sudah ada di sini ya. Selanjutnya untuk LKPD yang kedua, kalian bisa menggambar rumah adat dan di bawahnya kalian bisa memberikan penjelasan berdasarkan rumah adat yang kalian buat. Jadi kalian kan sudah Ibu berikan lembar pengerjaan ya. Nanti yang akan Ibu nilai itu ada 3. Yang pertama ada gambar yang kalian buat, apakah sesuai dengan kondisi bentang alamnya. Yang kedua, apakah kalian sudah menyebutkan
rumah adat dengan kondisi daerahnya. Ibu akan beri kalian waktu untuk pengerjaan 10 menit. Apakah masih kurang? Kurang dari 5 menit, Bu. Ya udah, Ibu beri kalian waktu 15 menit ya. Ya. Dikerjakan dengan teman kelompoknya. Ya. Kalian mengisi LKPD, Ibu akan tampilkan videonya ya. Ya, Bu. Halo teman-teman semua, di sini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ragam bentang alam yang ada di Indonesia ada dataran tinggi, dataran rendah, sungai, hutan tropis, pulau dan pantai, dan terakhir ada gunung berapi. Adaptasi masyarakat di daerah pegunungan. Yang pertama, bertani di lereng gunung. Yang kedua, membangun rumah dari bahan yang kuat. Yang ketiga, memakai pakaian yang tebal. Yang keempat, yang pertama, bertani dan Nanti berburu. kalian Yang lihat ya di kedua, video lagi, membangun nanti kalian pemukiman bisa padat. sesuaikan Yang ketiga, memakai pakaian yang dengan hias. Yang keempat, menjalankan usaha dan perdagangan. Pengaruh bentang alam terhadap budaya. Yang pertama, ada bentuk rumah. Dan adat yang biasanya pakaian dipakai sesuai cuaca dan lingkungan. Ini ciri-ciri berbentuk kerucut dengan atap yang tinggi menjulang, terbuat dari bahan alami. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Ya, Bu. Sekarang kalian presentasi ya, maju ke depan. Untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pentingnya bentang alam dan keterkaitannya dengan keberagaman budaya. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan Indonesia. Di antara lain yaitu dataran tinggi, dataran rendah, sungai, gunung, pantai. Selanjutnya ada pertama bentang alam pegunungan. Rumah adatnya rumah panggung, ciri khas terbuat dari tiang-tiang tinggi, terbuat dari kayu bulat. Hubungan bentang alam dengan rumah adat karena struktur rumah yang cocok untuk melindungi dari banjir. Yang kedua ada bentang alam dataran tinggi, rumah adat baru niang, ciri khas berbentuk kerucut dengan atap menjulang. Hubungan bentang alam dengan rumah adat karena atapnya membantu melindungi rumah adat dari angin kencang dan hujan. Tiga ada dataran rendah, rumah adat rumah joglo, ciri khas memiliki atap yang berbentuk tanjung dibangun. Hubungan bentang alam dengan rumah adat karena struktur rumah yang luas memungkinkan sirkulasi yang baik pada udara. Baik, kemudian ini ada perintah untuk menggambar rumah adat dan juga penjelasannya. Nama rumah adat tersebut adalah Rumah Adat Honai dari Papua. Rumah Honai adalah rumah tradisional suku Dani yang mendalami kawasan pegunungan di Papua. Rumah Honai beratap rendah tanpa jendela. Atap terbuat dari ilalang atau jerami yang berfungsi menjaga suhu dalam ruangan rumah agar tetap hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Temannya kan sudah mempresentasikan. Untuk kelompok 1 bagaimana, apakah hasil diskusi kalian juga sama dengan kelompok 2? Sama, Bu. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ini adalah tugas individu kalian ya, bisa kalian kerjakan secara individu. Ya, Bu. Kerjakan ya, tidak boleh mencontek, kerjakan sendiri. Anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baik, tadi kan kalian sudah melihat video, menyimak dari Ibu tadi yang sudah jelaskan dengan PPT. Sekarang Ibu akan bertanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Saya belajar tentang alam mempengaruhi budaya dan bentuk rumah adat di setiap daerah. Sekali lagi ya, apa manfaat memahami tentang alam dan budaya bagi kehidupan kita? Manfaatnya itu kita dapat lebih menghargai perbedaan budaya, memahami cara hidup masyarakat di berbagai daerah, dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Oke, jadi kalian tadi sudah paham ya, sudah mengerti terkait dengan penjelasan Ibu yang sudah Ibu berikan. Sudah paham, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang alam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk budaya dan bentuk rumah adat. Perbedaan kondisi geografis menyebabkan
perbedaan cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, tiap daerah Indonesia memiliki rumah adat dan budaya yang beragam. Melalui kegiatan proyek menggambar rumah adat, peserta didik dapat memahami hubungan antara bentang alam, budaya, dan kehidupan masyarakat secara lebih nyata. Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan Ibu bangga karena kalian semua aktif dalam berdiskusi dan bekerja sama dengan baik. Kalian juga sudah berani dan semangat saat mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, ketua kelas bisa meminta untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.